Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ila annahu qala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ir rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau sembah, yang engkau menghadap, ya. Tidaklah kami menjadikan kiblat yang dahulu engkau berkiblat kepadanya, illa lina'lama, melainkan untuk kami mengetahui mayyattabi'ur rasula, orang-orang yang mengikuti Rasul, mimman yanqalibu ala aqibaih, dan juga orang-orang yang berpaling ke belakang, orang-orang yang berbalik ke belakang. Ay wa ma sayyarna lakal kiblata al-ana, yakni tidaklah kami menjadikan bagimu kiblat yang sekarang, al-jihatal lati kunta 'alaiha awwalan, yang mana kiblat yang sekarang ini adalah arah yang dulu engkau pernah menghadapkan kepadanya. Wahia al-ka'batu, yaitu al-ka'bah. Illa linu'amilahum mu'amalatan man yamtahinuhum, melainkan untuk kami memperlakukannya seperti orang yang menguji mereka. Wa na'lamu hina izin man yattabi'ur rasulah, dan kami dapat mengetahui pada waktu ini orang-orang yang mengikuti Rasul, fit tawajjuhi, dalam tawajjuhnya, penghadapannya, ila ma umira bihi, terhadap apa yang diperintahkan dengannya, mimman yartadda an dinil Islam, dari orang-orang yang murtad daripada agama Allah. Jadi lanjutan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menetapkan satu keputusan, yaitu dengan dialihkannya kiblat kepada kiblat yang pertama. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sebelum Nabi tinggal di Madinah, Nabi tinggal di Mekah. Waktu di Mekah, Nabi menghadapkan kiblatnya ke arah Ka'bah, ya. Kiblat yang awal. Sampai ke Madinah, Nabi pindahkan arah kiblat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian dipindahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah illa lina'lama may yattabi'ur rasul, agar kami dapat mengetahui siapa saja di antara mereka yang betul-betul mengikuti Rasul. Mimman yanqalibu ala aqibaih, dan siapa-siapa saja yang berbalik ke belakang. Itu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala, memindahkan kiblat itu. Jadi daripada bagian ini
apa yang dapat kita ambil? Bahwa keimanan seseorang itu pasti akan diuji oleh Allah, apapun bentuk ujiannya. Dan ujian yang Allah berikan kepada orang-orang Madinah, khususnya orang-orang yang Yahudi dan orang-orang yang baru memeluk agama Islam, adalah peralihan kiblat. Ujian itu banyak yang tidak lulus. Mereka kembali kepada ajarannya yang dulu. Yanqalibu ala aqibaih, berbalik arah. Ya, jadi poinnya daripada ayat ini adalah setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah pasti akan diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika mereka berkata kami beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji? Tidak. Setiap keimanan akan diuji oleh Allah. Kenapa? Untuk mengetahui seberapa besar, seberapa baik kadar keimanan mereka. Emas akan ketahuan bahwa dia emas kalau dibakar. Gahru baru tahu bahwa itu adalah gahru kalau dibakar. Segala sesuatu yang bersifat mahal pasti akan ada pengujian, ada pengetesan, termasuk iman kita. Gitu ya. Mungkin bentuknya berbeda-beda pada setiap orang, tapi yakinlah bahwa keimanan itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilal ka'bati, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu salat menghadap ke arah Ka'bah sewaktu di Mekah. Falamma hajara, maka tatkala Nabi hijrah, umira bis salati ila sakhrati baitil muqaddasi atau baitil maqdisi. Nabi diperintahkan untuk salat menghadap ke arah batu Sakhrah yang berada di Baitul Maqdis. Ya, jadi Baitul Maqdis itu ada satu tempat, ada satu batu Sakhrah. Disitulah Nabi diarahkan untuk menghadapkan kiblatnya ke arah situ. Ya. Ada kan sekarang nama bangunannya itu Qubbatus Sakhrah, ya. Rock of Dome gitu ya. Rock of Dome bahasa Inggrisnya. Qubbatus Sakhrah. Nah, itulah yang menjadi kiblat pertama. Ya, yang menjadi kiblat pertama. Ta'allufan lil Yahud, untuk berlemah lembut dengan orang Yahudi, ingin mengambil hatinya orang-orang Yahudi. Fasalla ilaiha sab'ata asyara syahran, maka Nabi menghadapkan kiblatnya ke arah Sakhrah itu selama 17 bulan. Tsumma huwila ilal ka'bati, kemudian dipindahkan, dialihkan kiblatnya itu ke arah Ka'bah. Wartadda qaumun minal muslimina ilal yahudiyati, maka sekumpulan kaum muslimin murtad dan kembali ke ajaran Yahudi. Ya. Wa qalu, mereka berkata, orang-orang yang murtad itu berkata, Raja'a Muhammadun ila dini abaihi, Muhammad sudah kembali kepada agama nenek moyangnya, begitu kata mereka. Nah, kemudian wa in hiya al-mukhaffafatu minas tsaqilati, wa in kanat, ya. Wa in di situ adalah dibaca secara mukhaffafah. Dari bentuk asalnya, bentuk tsaqilahnya adalah wa innaha, gitu ya. Pada asalnya in di situ adalah wa innaha, ya. Tetapi ditakhfifkan, ya, diringankan bacaannya wa in.
sesungguhnya, ya. Kanat adalah ay at-tauliyatu ilal ka'bati, yakni peralihan ke arah Ka'bah itu, lakabiratun ay syaqatun 'alan nasi, sungguh sangat berat terhadap manusia, illa 'alal ladzina hadallah, melainkan orang-orang yang Allah berikan petunjuk, minhum, daripada kalangan mereka itu. Wahum ats-tsabituna 'alal imani, mereka itu adalah yang tetap di atas keimanan mereka. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan mensia-siakan keimanan mereka itu. Ai sabatakum, imanakum ay sabatakum, ketetapan mereka, alal iman, ke atas iman. Bal a'addalakumus thawaba, bahkan Allah akan mengembalikan kepada mereka as-thawabal azim, pahala yang besar. Waqila, dan ada pendapat yang mengatakan imanukum bil qiblati al mansukhati. Imanukum itu maksudnya adalah keimanan mereka terhadap kiblat yang sudah dihapuskan, yang sudah dinasahkan. Wa salatikum, dan imanakum bil qiblati al mansukhati wa salatakum ilaiha, dan salat mereka menghadap ke arah kiblat yang dahulu. Ai fa innallaha la yudayyi'u tasdiqakum, yakni bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan kesungguhan mereka, Allah tidak akan mensia-siakan kejujuran mereka, biwujubi tilkas shalah, dengan kewajiban salat itu. Innallaha bin nasi ay bil mu'minina, sesungguhnya Allah terhadap manusia, yakni terhadap orang-orang yang beriman, la raufur rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Fala yada'u salatahum ila baitil maqdis, Allah tidak akan mensia-siakan, mengabaikan salat mereka sewaktu mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada bagian akhir ayat yang ke-143 ini ada satu kejadian, satu peristiwa yang terjadi, yang mana ada sebagian mereka itu merasa kebingungan ketika kiblatnya sudah dipindahkan. Padahal dulu sebelumnya 17 bulan mereka sholat menghadap ke arah mana? Ke arah Baitul Maqdis. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari daripada Al-Barra bin Azib, dia berkata, lamma wujjihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Ka'bah, tatkala dihadapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arah kiblatnya itu ke arah Ka'bah, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, kaifa bi ikhwanina alladzina matu, bagaimana dengan sahabat-sahabat kami, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang mereka sudah wafat, wahum yusalluna ila Baitil Maqdis, dan mereka sebelum itu salatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Fa anzalallahu ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan mensia-siakan imanmu. Iman di sini ada ulama tafsir yang mengatakan salat mereka itu. Ya.
Karena ada sahabat yang komplain kepada Nabi, bagaimana nasib sahabat mereka yang sudah meninggal dahulu, padahal sudah menghadapkan arahnya ke arah Baitul Maqdis. Allah tidak akan pernah abaikan itu. Allah tidak akan pernah mensia-siakan itu semuanya. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifatnya, yaitu rauf dengan rahim. Maha pengasih dan juga maha penyayang. Jamaah sekalian, ketahuilah dua sifat inilah dua sifat yang Allah sematkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Nama Allah kan banyak ya, 99. Tapi tidak semuanya diberikan kepada makhluknya, kepada hambanya. Ada sifat-sifat yang Allah miliki, yang itu juga diberikan, disematkan kepada Rasulullah SAW. Di antaranya, Rauf, Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Itu dua sifat yang sebetulnya sifat Allah, tetapi disematkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin gambarkan kepada para jamaah bagaimana sifat ini sebetulnya. Kita bayangkan kepada Nabi kita Muhammad saja. Jamaah sekalian, bagaimana Nabi sayangnya kepada kita. Jangankan urusan nanti di akhirat, urusan dunia Nabi akan utamakan kita umatnya. Sewaktu perang Khandaq, perang yang mana Nabi kita Muhammad SAW menggali parit besar, dipanggil semua sahabat untuk bergotong royong menggali parit di sekitar keliling kota Madinah. Berhari-hari para sahabat itu menggali parit. Tentunya ketika sudah penat, ada sahabat yang minta izin ingin pulang ke rumahnya, ingin istirahat. Nabi izinkan. Tetapi sudah beberapa hari bekerja, Nabi tidak pernah pulang ke rumahnya untuk makan ataupun untuk berehat. Sudah beberapa hari dilihat Nabi tidak pulang ke rumah. Kenapa? Karena di rumahnya Nabi waktu itu tidak ada makanan. Maka kemudian keadaan itu dilihat oleh salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Dia pulang ke rumahnya, dia tanya istrinya, "Wahai istriku, kita punya apa di rumah?" Kata istrinya, "Yang kita punya cuma anak kambing." Kalau begitu, saya akan sembelih, kamu masak dan kamu buat rotinya. Saya lihat Rasulullah sudah beberapa hari tidak makan. Saya akan panggil Rasulullah untuk datang ke rumah kita, dan saya akan ajak Rasulullah bersama para sahabatnya beberapa orang. Kemudian setelah disembelih, dimasaklah daging itu oleh istrinya. Dia kembali ke tempat pekerjaannya, dibisiki Nabi kita Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, nanti makan siang di rumah. Saya sudah siapkan sedikit makanan. Bawa beberapa orang sahabat. Saya sudah siapkan seekor anak kambing untuk cukuplah beberapa orang untuk kita makan." Baik. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Nabi keluar daripada tempat penggalian, Nabi panggil semua sahabat. "Wahai sahabatku sekalian, kita diundang makan sama Jabir." Jabir yang ngundang malah merasa ketakutan. Kenapa ketakutan? Persiapannya cuma anak kambing, yang kerja ratusan orang. Bagaimana cukup? Wajah Jabir kelihatan merah, ketakutan. Takut nggak cukup itu makanan. Ini yang hadir bekerja ratusan orang sahabat. Kemudian Nabi lihat
wajah Jabir yang merasa risau, ketakutan, dipanggil. Kamu pulang ke rumah, bilang sama istrimu jangan buka kuali sebelum saya datang. Maka pulanglah Jabir ke rumahnya, dikasih tahu istrinya, ya wahai istriku, Nabi ajak semua sahabat. Nah, istrinya pun ketakutan juga. Wahai suamiku, bagaimana? Persiapan kita cuma anak kambing, yang datang ratusan orang, apa cukup? Kemudian kata Jabir, tapi Nabi pesan, sebelum dia datang jangan angkat kualinya, jangan buka kualinya. Baiklah kalau begitu. Maka tidak lama datanglah Nabi bersama para sahabat. Sahabat yang lain di luar, Nabi masuk ke rumahnya Jabir. Mana makanannya? Di dapur ya Rasulullah. Maka Nabi masuk ke tempat makanan yang sudah disiapkan itu. Nabi buka, Nabi doakan. Nabi minta mana rotinya? Diberikan rotinya. Kemudian Nabi yang atur makanan itu. Dipanggil satu demi satu sahabat untuk masuk ke dalam mengambil jatah makanannya. Satu masuk, keluar. Ambil satu lagi, keluar. Sampai semuanya dapat makanan, baru kemudian Nabi makan. Jamaah sekalian, sebetulnya pada waktu itu siapa yang paling lapar? Yang paling lapar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat yang lain ada ketikanya mereka pulang ke rumah untuk makan dan istirahat, Nabi tidak makan, Nabi tidak istirahat. Padahal waktu itu yang paling lapar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya Nabi yang lebih dulu mencoba makanan itu menghilangkan rasa laparnya. Tapi Nabi tidak mau. Nabi rela menahan rasa laparnya agar para sahabat yang lain kedapatan makanan itu. Lebih baik yang lain dapat, aku tidak dapat, daripada aku dapat, sahabat yang lain tidak dapat. Itu contoh Raufur Rahim. Kalau kita jadi pada posisi Nabi, kira-kira siapa yang paling banyak nyendok dagingnya itu? Kita. Sebelum yang lain makan, kita duluan yang pilih dagingnya yang gedean dikit, itu buat kita. Kita itu. Yang lain gak dapat gak apa-apa, yang penting kita dapat. Tapi Nabi tidak, jamaah sekalian. Nabi sayangnya kepada umat, pada perkara yang seperti itu Nabi sangat perhatikan. Nabi lebih merelakan dirinya lapar, jangan sahabat yang lainnya lapar. Itu bagaimana nanti pada hari akhirat, yang mana rahim itu adalah merupakan sifat siapa? Allah. Nah, di antara bentuk rahimnya Nabi Muhammad SAW pada hari akhirat itu akan diberikan, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang akan dibela Nabi bukan hanya umatnya, tetapi semua orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, ada sebesar zarah keimanan pada hatinya, maka orang tersebut akan dibela oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun bukan umatnya, karena Nabi adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk umatnya saja. Tuh, ya. Jadi itulah gambaran bagaimana sifat Allah Raufur Rahim. Yang sifat itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dengan Allahnya yang bersifat dengan sifat itu? Makanya masalah pahala Allah sangat murah. Allah sangat murah. Ya. Kalau ingin hitung-hitungan pahala dengan Allah, mungkin banyak amal kita yang tidak memenuhi syarat. Kurang ilmu, kurang khusyuk, kurang betul. Tapi dengan sifat Rahman, Rahimnya Allah, Allah akan anggap itu semuanya bagus. Karena sifat itu. Ya. Maka beruntunglah kita yang hari ini Allah masih tancapkan keimanan pada hati kita. Itu modal utama. Orang tidak akan dapat rahimnya Allah kalau tidak ada modal keimanan. Tidak akan pernah dapat itu. Beruntunglah
dan hargai nikmat itu, bahwa nikmat itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Seandainya Allah tidak berikan dunia dan isinya, tapi Allah berikan nikmat iman, sesungguhnya itu adalah lebih baik daripada apapun yang Allah tidak berikan kepada kita. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan. Ayat yang berikutnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu, wahai Muhammad, sering menghadapkan ke arah langit, sering menengadah ke arah langit. Faqad litaktsir. Perkataan qad di awal ayat itu fungsinya adalah litaktsir, ay katsiran nara. Katsiran nara tasarrufa nazruka fi jihatis samai intizaran lil wahyi. Jadi qad yang ada di depan itu bukan bermakna telah, ya, tapi litaktsir, menunjukkan banyaknya, seringnya Nabi, ya. Kami sering, begitu ya kalau kita terjemahkan, kami sering melihat engkau, wahai Muhammad, menengadahkan wajahmu ke arah langit, jihatis sama, ke arah langit, intizaran lil wahyi, menunggu turunnya wahyu. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatarajja min rabbih an yuhawwilahu ilal ka'bati. Dan hal yang demikian itu bahwasanya Rasulullah SAW mengharapkan daripada Tuhannya untuk agar supaya Allah itu memindahkan arah kiblat itu ke arah Ka'bah. Li'annaha kiblatu Ibrahim abihi, karena sesungguhnya Ka'bah adalah kiblat Ibrahim, ayahnya, nenek moyangnya. Wa ad'a lil arabi ilal iman, dan lebih dapat membawa kesan dakwah, gitu ya, pengaruh dakwah kepada orang Arab untuk menuju kepada keimanan. Li'annaha mafkharatun lahum, karena sesungguhnya Ka'bah itu adalah kebanggaan bagi orang-orang Arab. Wali mukhalafatil yahud, dan agar supaya berbeda dengan orang Yahudi. Fakana yantaziru nuzula Jibril bil wahyi bit tahwil, maka Nabi menunggu turunnya Jibril membawa wahyu yang berisi pemindahan arah kiblat, ya. Jadi pada permulaan ayat 144 Nabi enggak ngomong sama Allah, tapi Nabi memberikan isyarat itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sering lihat engkau, wahai Muhammad, menengadahkan wajahmu ke arah langit. Lagi salat, ya. Nabi lagi salat, wajahnya dihadapkan ke arah langit, gitu ya. Ngapain? Nunggu, mengharapkan ada ayat yang turun yang berisi pengalihan arah kiblat. Tapi ini khusus untuk siapa? Khusus untuk Nabi. Kita jangan. Kita naik lihat ke atas mau ngapain? Memang kita Nabi, ya. Nabi menghadapkan arah wajahnya ke langit karena Nabi Rasul, ya, mengharapkan turunnya wahyu, turunnya Jibril membawa risalah, membawa wahyu yang berisi pemindahan arah kiblat. Nabi nggak ngomong, Pak. Nabi nggak ngomong. Kenapa Nabi nggak ngomong? Nabi nggak enak hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merasa nggak enak dia. Tapi dalam hatinya ada keinginan supaya kiblat itu dipindahkan. Kenapa? Karena melihat sudah bagaimana respon orang-orang Yahudi. Nggak kena juga, gitu ya. Malah
Nabi ingin dipindahkan lagi ke arah Ka'bah. Coba, nih ayat sebetulnya menunjukkan kepada kita tentang kemuliaannya Nabi kita Muhammad. Enggak minta dikasih. Ya, coba. Biasanya kan orang kalau dikasih, kalau dia minta kan? Ya. Contohnya permintaan para nabi yang lain. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu kan doa para nabi itu kan ya. Mereka pada minta tuh. Nabi Zakaria minta zuriyah, Nabi Ibrahim minta anak yang taat, yang rajin sholat. Semuanya minta. Nabi nggak ngomong. Nabi nggak ngomong, cuma nunjukin isyarat. Allah kasih. Coba. Ini ayat sebetulnya menunjukkan tentang kemuliaan dan ketinggian maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah akan memenuhi segala apa yang diridhoi oleh Nabi kita Muhammad. Dalam surah Ad-Duha itu kan ada ayatnya. Apa ayatnya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah tidak akan pernah berhenti memberikan apapun yang Nabi inginkan sampai Nabi itu merasa puas. Ya. Sampai Nabi merasa puas. Nah, itu kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian, karena sudah masuk waktu Isya, kita akan sambung lagi perbahasan ayat ini insyaallah pada minggu yang akan datang. Semoga Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, dapat hadir lagi pada minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.